Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan mata kuliah basis data, sistem basis data sudah masuk kepada pertemuan minggu keempat, di mana nanti di dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan materi mengenai model entity relationship. Baik, dari instruksi umum, di mana penjelasan materi ini kita memaparkan perancangan basis data dengan hubungan entity sebuah model. Instruksi khususnya nanti bagaimana saudara mewujudkan data secara rasional dan membuat contoh penerapan basis data relasionalnya. Nah, IRD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan IRD kita mencoba menjawab data apa yang diperlukan dan bagaimana data satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Nah, inilah yang nanti kita coba jelaskan kepada saudara. Sebelumnya kita akan masuk mengenai definisi dari entity. Entity adalah objek di dalam dunia nyata. Contohnya secara fisik adalah rumah, secara konsep adalah pekerjaan. Entity merupakan objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Kumpulan dari entity yang sejenis dinamakan set entity set. Ada istilah entity, ada istilah atribut yang fungsinya mendeskripsikan karakter dari hubungan atau entity tersebut. Entity pegawai memiliki atribut nama, nick, alamat. Ingat ya, entity adalah objek yang dapat dibedakan dan diidentifikasi secara unik dengan objek yang lainnya. Kumpulan dari entity adalah entity set. Sedangkan atribut, bagaimana kita mendeskripsikan dari hubungan entity tersebut. Nah, ada sebuah tokoh pelawak, entity-nya adalah seorang tokoh pelawak, atributnya adalah nomor KTP, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Atribut yang lainnya atau entity yang lainnya adalah kendaraan, mobil ya. Atribut yang di dalam objek tersebut ada nomor mesin, nomor plat, model, merek, harga, warna, dan tahun pembuatan. Apakah hanya ini saja? Nah, kita bisa kembangkan semua atribut ini tergantung apa yang nanti kita butuhkan. Varian entity ada dua ya. Entity lemah, weak, yang merupakan entity yang kemunculannya tergantung pada eksistensi dalam sebuah relasi. Misalnya, entity mahasiswa, orang tua, dan hobi, pegawai, dan tanggungan. Entity yang memiliki sifat kuat, yang maksudnya di sini dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan entity yang lainnya. Nah, kalau mahasiswa kan bergantung dari entity orang tua. Nah, di sini ya, contoh entity yang strong, pegawai memiliki nomor induk pegawai, namanya. Entity yang lemah, di mana dia memiliki ketergantungan dengan entity lainnya, sehingga dikatakan di sini entity lemah. Tanggungannya di sini nama dan status. Nah, ini hubungannya tadi. Hubungannya pegawai memiliki tanggungan.
Jenis atribut dapat menjadi terbagi 5 ya. Atribut key, key berarti kunci untuk membedakan data secara unik. Atribut simple bernilai tunggal. Atribut multi-value memiliki sekelompok nilai yang banyak gelar. Atribut composite yang masih dapat diuraikan lagi, misal alamat, korban, dan waktu. Derivatif atau turunan di sini atributnya yang dihasilkan dari turunan atribut lainnya. Umur dari tanggal lahir. Terciptanya umur dari tanggal lahir. Nah, ini adalah contoh dari atribut key ya, di mana untuk entity pegawai dan ruang, key-nya adalah ID pegawai dan ID ruang. Kenapa ini key ini harus ada nanti untuk membedakan satu entity dengan entity yang lainnya, dan nantinya bisa menghubungkan satu entity dengan entity yang lainnya. Jadi membutuhkan sebuah key di sini. Simple, dia berdiri sendiri. Ya, ini barang, entity barang. Multi value, nah itu multi value di mana di situ ada atribut gelar. Gelar tidak hanya satu ya. Gelar itu S1, S2, S3 maupun gelar yang lainnya di luar akademisi. Raden dan lain sebagainya. Makanya di situ disebut multi value, banyak nilai. Atribut composite, nah itu lihat saudara bisa melihat nama depan, nama tengah, nama belakang dibedakan. Nah, ini atribut composite. Turunan, nah ini tanggal lahir tercipta, mohon maaf, umur tercipta karena adanya informasi tanggal lahir. Sehingga nanti bisa diturunkan berapa umur sekarang. Tahun, hari, bulan, tahun, bulan, hari, sama ya itu ya. Biasanya seperti itu ya. 10 tahun, 9 bulan, 12 hari misalnya seperti itu. Nah, itu bisa diketahui dari atribut derivatif di mana umur tergantung dari turunannya yaitu tanggal lahir. Simbol-simbol entity relationship diagram. Ini kalau yang persegi panjang entity, nama entity-nya, relationship-nya tadi memiliki ya. Atribut itu tadi nanti penjelasan dari entity tersebut. Weak entity di sini ada double ya. Identifying relationship, ya ini. Atribut key dia ada garis bawahnya. Atribut multi value, atribut composite, atribut derivatifnya ada garis putus-putus titik, putus-putus garis. Derajat relationship, derajat 1 di sini. Unary, satu buah relationship menghubungkan satu buah entity. Manusia itu menikah, manusia menikah dengan manusia. Ini satu ya, dia kembali lagi. Manusia menikah dengan manusia. 1 derajat. Hubungan antara 1 derajat entity. Satu buah relationship saat menghubungkan satu buah entity. Relationship itu menikah. Binary, nah berarti satu buah relationship menghubungkan 2 buah entity. Relationship ini menghubungkan 2 buah entity. Binary. Ternary, derajat 3. Satu buah relationship menghubungkan 3 buah entity. Pegawai bekerja di proyek, pegawai bekerja di kota. Kota ini memiliki proyek. Nah, ataupun nanti seperti itu. Kalau dari segi entity ini adalah yang jadi awalan adalah pegawai bekerja di proyek, pegawai bekerja di kota. Ya. Kardinal, relasi. Nah, ini hubungan one-to-one, 1 ke 1. Dosen mengepalai satu jurusan. Nah, ini contohnya seperti ini. Pegawai memiliki satu kendaraan dinas. Nah, seperti itu. One-to-one. One-to-one ini hubungan satu ke banyak. Pelanggan membeli beberapa mobil. Nah, ini.
bisa one to many. Hubungannya many to n ya. Nah ini, kalau many to many dia harus dibedakan, tidak n ke n itu ya simbolnya, tapi n dan m. Contohnya mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Semua mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah ini contoh diagram entity relationship. Nah, banyak mahasiswa mendaftar satu fakultas. Satu fakultas memiliki banyak dosen. Nah, kalau di ini satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, seperti itu ya. Peningkatan dari fitur entity relationship digunakan untuk menangani hubungan supertype atau subtype, di mana supertype suatu entitas yang bersifat umum. Subtype suatu entitas yang merupakan pengkhususan dari supertype. Jadi supertype bersifat umum, kalau subtype khusus. Contoh supertype mobil itu umum. Dapat berkedudukan sebagai subtype jenis mobil. Ada banyak sedan, bus, van. Nah, hubungannya di sini. Hubungannya supertype dengan subtype. Supertype ya ini umum secara general, pengkhususannya ya ini. Proses pembuatan hubungan supertype secara generalisasi, proses perancangannya bersifat bottom up dari bawah ke atas. Pembuatan entitas yang bersifat umum dimulai dari tipe-tipe yang bersifat khusus terlebih dahulu. Sedangkan spesialisasi dari top ke down perancangannya. Nah, dari atas ke bawah. Nah, ini adalah secara general bottom to top. Nah, ini general. Disjoint generalization. Nah, disjoint E2 dan E3 secara general mendukung E1, di mana di sini adalah secara generalisasi. Dua entity dijadikan satu disjoint generalisasi. Nah, ini ilustrasi dari generalisasi. 3 tipe entitas dibuat terlebih dahulu. Mobil, motor, truk. Baru atributnya dibuat itu ya. Dari bawah ke atas. Nah, ini sebagai pertanyaan ya. Saudara melihat di situ. Ada nama kendaraan, di sini model dan tahun. Nah, ini sifatnya tadi apa? Nah, sifatnya tadi apa ini? Nah, nama kendaraan, model, dan tahun. Nama kendaraan, model, dan tahun. Itu apa itu? Nah, dan ini ada yang salah ini. IRD-nya. Entity Relationship Diagram. Entity yang mana yang salah? Coba saudara kemukakan di situ. Nah, ilustrasinya supertype dari tidak muncul secara eksplisit entitas motor. Dari bawah ke atas ini ya. Contoh hal lain generalisasi. Nah, ini ISA ini maksudnya hubungan generalisasi ya. Hubungan generalisasi. Spesialisasi dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah. Dari atas itu maksudnya dari itu dulu ya. Dari nama atributnya ya. Nama atributnya. Kalau ini kan entity-nya. Nah, ilustrasi spesialisasi. Nah, dari atas ke bawah.
spesialisasi. Nah, ini spesialisasi. Saudara bisa melihat secara contoh lain spesialisasi. Setelah itu masuk kita mengenai agregasi. Jadi kalau tadi hubungan supertype dan subtype, nah ini peningkatan IRD feature-nya, kardinalitas, derajat, relationship, atribut jenis atribut ya. Pertanyaannya Pak Arya tadi yang mengenai IR diagram itu jenis-jenis atributnya itu yang mengenai ini. Nah, ini termasuk jenis atribut apa ini? Nama kendaraan, model, dan tahun. Jenis atribut apa? Lalu ini ada entity mobil, truk, dan motor. Ada yang kurang lengkap dalam membuat entity relationship diagram. Yang mana? Nah, ini generalisasi ya. Contoh lain generalisasi tadi. Nah, ini generalisasi gambarnya seperti ini. Lalu ternyata di sini ada juga yang gambarnya seperti ini. Nah, ini simbol apa ini? Ada 3 pertanyaan sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara pada hari ini ya. Semua mahasiswa, tolong nanti membuat new discussion. Ada new discussion, nama dan NIM sebagai judul, lalu jawaban saudara. Tidak usah bingung mengenai masalah SIMA atau persensi, cukup saudara membuat new discussion sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara pada hari ini dengan menjawab pertanyaan saya tadi. Sekarang kita masuk ke agregasi, di mana relasi, hubungan itu terbentuk tidak hanya dari entitas, tetapi terkadang juga mengandung unsur dari relasi yang lain. Hal ini terjadi dapat diakomodasi dengan agregasi yang menggambarkan sebuah himpunan relasi yang secara langsung menghubungkan sebuah himpunan entity dengan sebuah himpunan relationship dalam diagram entity relationship. Ini ya, bisa saudara lihat di situ. Ada hubungan yang juga di sini ada hubungan juga. Agregasi itu seperti ini. Sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entity, tapi terkadang juga mengandung dari relasi yang lain. Nah, ini dimaksud dengan agregasi. Mempelajari, mengikuti. Nah, ini ya, saudara semuanya bisa melihat di situ. Kalau ini hubungannya tadi ya, many to many juga ini. Nah, batasan relasi menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung pada entity yang lainnya melalui suatu relasi. Batasannya ada total participation dan partial itu sebagian. Nah, sebagian kita lihat partisipasi total suatu entity disebut partisipasi total jika keberadaan entity tersebut sangat bergantung pada keberadaan entity lainnya. Dosen mengajar banyak dosen mengajar banyak mata kuliah. Contoh di sini dosen keberadaannya tergantung pada keberadaan mata kuliah dan sebaliknya. Jika ada seorang dosen, maka harus ada mata kuliah yang diajarkan. Begitu pula sebaliknya, entity mata kuliah harus ada dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Ini hubungannya seperti ini. Partisipasi total. Dia bergantung pada entity yang lainnya. Kalau yang sebagian, dikatakan sebagian jika entity tersebut tidak bergantung dengan keberadaan entity lain tetapi berhubungan satu sama lain. Oh, itu dosen mengkoordinir dosen. Tidak semua dosen menjadi koordinator. Biasanya koordinator ini kepala jurusan, ketua jurusan, seperti itu. Langkah-langkah membuat entity relationship diagram, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan. Langkah yang pertama, kedua, menentukan atribut key. Kenapa harus ditentukan? Karena untuk membuat sebuah relasi. Jadi sebuah relasi itu terbentuk karena atribut key-nya.
Di dalam hal ini, kalau di dalam database itu primary key-nya. Lalu, setelah menentukan primary key, atribut key-nya, kita identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Nah, hubungan antara entity ini biasanya entity ini dibuat sebuah tabel ya. Satu entity dibuat sebuah tabel. Nah, hubungan antara entity tersebut nanti selain primary key yang ada di dalam satu entity, untuk menghubungkannya juga membutuhkan foreign key. Apakah nanti foreign key sama dengan primary key bisa dijadikan satu? Boleh. Kenapa harus ada primary key? Untuk membedakan satu entity dengan entity yang lainnya. Menentukan derajat dan kardinality rasio relasi untuk setiap himpunan, itu langkah yang keempat. Jadi yang many to many gitu ya, derajatnya univariat atau bivariat gitu tadi. Melengkapi himpunan relasi dengan atribut yang bukan kunci. Nah, ini langkah yang ke-6, kelima. Langkah yang ke-6, melihat kembali entity relationship diagram, apakah masih perlu penghalusan, generalisasi, spesialisasi, agregasi, batasan relasinya. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat IRD. Lalu bagaimana konvensi penamaan? Pilih nama untuk entitas atribut relasi yang menggambarkan maknanya. Gunakan nama tunggal untuk entitas, huruf kapital ya untuk entitas dan relasi, huruf kapital di awal kata. Ini untuk syarat penamaan dari entity ya, atribut maupun relasi. Nama entitas cenderung menggunakan kata benda. Relasi cenderung menggunakan kata kerja. Nah, ini yang perlu dipahami aturan ataupun syarat dalam penamaan. Alat bantunya biasanya saya menggunakan Star UML. Star UML. Biasanya saya menggunakan Star ULM. Alat bantu pemodelan data ini untuk mendokumentasi. Jadi ini kerjaannya untuk analis ya. Kerjaan untuk analis. Nah, ini latihan kita skip saja. Nah, ini latihan-latihan bisa nanti saudara lihat ya. Ya, cukup. Itu untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini, silakan nanti menjawab pertanyaan saya sebagai bentuk kehadiran saudara dan keaktifan saudara. Begitu, mahasiswa semua. Jika nanti ada pertanyaan, boleh nanti membuat new discussion, bertanya judulnya. Lalu ucapkan salam, sebutkan nama dan NIM, apa yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin bertanya. Di setiap diskusi pertemuan teori maupun praktek. Mohon maaf, mahasiswa semuanya, tolong bisa bertanya di dalam e-learning, sehingga nanti jawaban saudara bisa diketahui oleh orang lain. Kalau japri ke saya, jaringan pribadi, WA ke saya, nanti hanya saudara yang tahu informasi tersebut. Oleh karenanya, tolong manfaatkan e-learning sebagai diskusi antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dengan dosennya. Tidak hanya saya terus bertanya, tapi saudara nanti boleh bertanya. Mengenai masalah koneksi, praktikum masih menjadi kendala. Insya Allah nanti mungkin pada saat jamnya praktek, mungkin ada yang nanti ada asisten saya yang nantinya membantu pada saat praktek. Insya Allah nanti bisa dengan Zoom ya, bisa dengan Zoom nanti pertanyaannya di Zoom jika nanti mengalami kesulitan di praktek. Begitu untuk pertemuan teori pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.